Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man udahtalana subulal hidayah wajahta an basadan ksyawatal hiwayah wa nusallimu ala man arsaltahu syahidaw wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sadaqallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para ibu dan bapak jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk dapat mengikuti bagaimana penjelasan Al-Quran dalam memberikan satu nilai kehidupan yang tentunya bisa fokuskan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga faktor yang menjadi utama dalam kehidupan manusia adalah faktor hati. Maka pada pagi hari ini yang saya angkat tentang selaraskan kalbu dengan Al-Quran. Di dalam surat Qaf, surat 50 ayat 37, di mana Allah menjelaskan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau hati, atau orang yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikan. Jadi pengertian kolbun di sini diberikan pengertian akal, sehingga memang dalam kehidupan manusia, ketika manusia tidak punya akal, itu akan berhenti dalam kehidupan yang tidak akan punya aktivitas. Oleh karena itu, hati pun tidak akan bisa berjalan kalau dia tidak disertai dengan pendengaran. Akibat mendengar, dia ada proses. Kemudian di ujung ayat wa huwa syahid, dan ia menyaksikan. Menyaksikan ini berarti kan bisa dengan mata. Jadi antara pendengaran dan mata itu bisa merubah hati ketika hati itu mau berubah. Jadi bagaimanapun bagaimanapun manusia diperlihatkan tentang kejadian-kejadian yang dilihat dan disaksikan, tapi ketika hatinya tidak mau merubah, tetap. Maka oleh karena itu, selaraskan kalbu dengan Al-Quran adalah ajakan yang sangat mendalam dan penuh hikmah. Sehingga dalam konteks ini para jamaah kita dapat diajak untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Bukan hanya dibaca Al-Quran, tetapi juga dia diresapi dan diamalkan, agar hati kita atau kolbu kita selaras dengan Al-Quran. Kalau hanya dibaca saja atau hanya diperhatikan saja, nggak akan punya proses. Maka saya contohkan, Senuk Horgeronye adalah orang yang hafal Quran. Tapi dia tujuannya bukan buat
mensucikan hati. Justru untuk mengontori hati. Nah inilah, maka saya harapkan setelah tahu persoalan kita bahwa hati itu harus selaras dengan Al-Quran, maka kita diajak oleh Allah untuk menselaraskan kalbu kita dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Ya. Jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Kemanapun berjalan, kemanapun memandang, kemanapun diarahkan, jadikan Al-Quran sebagai panduan. Panduan hidup. Ini sudah jelaslah kita semuanya tahu ayatnya bahwa zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Semuanya tahu bahwa itu Al-Quran itu adalah kitab yang di dalamnya la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Hudan, ya. Maka sering katakan kata hudan ini di sini masdan, geren. Kenapa? Kalau fi'il madi masa lalu. Kalau fi'il mudhari sekarang. Kalau fi'il amar akan datang. Tapi kalau hudan kapanpun bisa dipakai. Maka Al-Quran menjadi petunjuk kapanpun, setiap waktu, setiap saat Al-Quran harus dijadikan panduan hidup. Itu bahasa Quran itu begitu. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Al-Quran adalah kitab petunjuk. Dengan menjadikan panduan hidup, kita dapat memperbaiki akhlak kita, keputusan kita, dan cara pandang kita terhadap dunia dan akhirat. Tanpa ini nggak bisa, Pak. Jadi memang siapapun manusia di dunia ini kalau tanpa dengan Al-Quran ditambah plus sunnah nanti nggak bakal bisa berubah kalau tidak dijadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup atau panduan hidup. Pertama, di dalam Al-Quran itu memang kita harus ada tartil, ya, membaca dengan teliti. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, kata Rasul, khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini dalam hadis Bukhari. Khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahkan dalam hadis yang kuat lagi, jadikan rumahmu cahaya Quran. Al-Quran harus dijadikan cahaya dalam rumah. Bukan primbon, ya. Sekarang udah primbon tuh nggak laku, udah jangan pakai lagi. Udah primbon tuh bahasa-bahasa yang menyesatkan. Itu. Kemudian ketika kita ingin Al-Quran selaras dengan kalbu, dengan Al-Quran ini, ya kita harus merenungkan maksud dari Al-Quran, makna dari Al-Quran. Bukan sekedar baca. Bukan, maka saya sependapat tahfidz Quran, tahsin Quran, tapi dia harus paham Al-Quran itu dibaca. Maka kalau hanya sekedar tahfidz saja, ya mungkin ada nilainya, tapi tidak sepengaruh dengan orang yang paham dengan arti yang dipahaminya. Karena saya sering melihat tuh orang-orang yang seperti imam di Mekah, di Madinah, itu apakah Hujaifi, apakah Sudais, ketika membaca Al-Quran kadang-kadang terisak-isak menangis, karena dia paham, tujuan Quran yang dibaca itu dia paham, ngerti. Itu. Karena Al-Quran sebagai panduan hidup, jadi dia paham. Malah kita kalau baca Quran, ya memang mulut sih membaca, tapi pikiran hatinya apa? Memprogramkan kerja yang akan dilakukan.
Jadi mulut mengucapkan Al-Quran tapi hati menyusun program kerja apa yang ingin dilakukan. Nah, oleh karena itu teguran dari Allah dalam surat 47 surat Muhammad ayat 24 Allah menjelaskan, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Nah, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an itu ya? Tidak memperhatikan Al-Qur'an karena tadabur itu dabbara yudabbiru tadabur, melihat dari segala dimensi itu maksudnya. Al-Qur'an bukannya dilihat satu sisi secara umpamanya secara hanya sekedar bahasa saja, tapi Al-Quran ditilik dari segala sudut. Tadabur, dabbaro yudabbiru tadaburan. Am ala qulubin, atau hati mereka yang di sini dikatakan terkunci. Jadi kepada orang yang membaca Al-Quran ditanya, apalah ya tadabbarul Al-Quran? Apa kamu tidak memperhatikan Al-Quran yang dibaca atau hati kamu yang terkunci? Ya baca Quran, tapi perbuatan maksiat tetap jalan. Itu berarti hatinya terkunci. Ya. Dia baca Quran, baca Yasin, baca ayat kursi, ngerti. Tapi dia tidak paham, tidak tadabbur. Ikhwan fiddin rahimakallah, para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pertanyaan Allah ini mengungkit kepada kita, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Allah menyuruh manusia agar untuk bertadabur, yakni merenungkan, memahami, dan sambil menjadikan pelajaran Al-Quran itu. Jadi tadabur bukan hanya sekedar membaca, tetapi dia memikirkan makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sehingga menghasilkan perubahan itu. Nah sekarang baca-baca nggak rubah-rubah gimana coba? Itu. Maka dalam satu hadis pun ketika sholat ada dikatakan, hadis Imam Ahmad itu, idza kana ahdukum fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seorang hamba sedang sholat, dia sedang berdialog dengan Allah. Sehingga apa yang dibacakan itu memang dialog dengan Allah. Sehingga ada perubahan. Sholat, ini sholat tanha anil fahsya wal munkar ya, munkar tetap. Itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu seruan yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungkan dan dipraktekkan. Ya. Amqulub, atau hati mereka akfaluha, terkunci. Ini saya takutnya gini Pak, orang yang hanya baca Quran tapi hatinya terkunci, nggak ada perubahan. Padahal Al-Quran tadi petunjuk, panduan. Jadi hati yang terkunci adalah hati yang tidak bisa memahami kebenaran. Sehingga hati itu tertutup dari cahaya petunjuk dan tidak menerima ajaran Quran. Jadi tidak sedikit memang orang orientalis yang membaca Al-Quran, tapi hatinya tertutup. Bapak kira orang-orang teologi nggak ngerti, nggak baca Quran? Baca. Itu ilmu perbandingan agama yang dia, wah Al-Quran yang ngelotok dia. Tapi dia nggak tersentuh. Nah sekarang apa bedanya dengan kita? Kita baca tapi nggak rubah-rubah, apa bedanya? Tetap istri dimaki-maki di rumah. Padahal kita disuruhnya qaulan layyinan, ucapkan lemah lembut. Tetap suami dianggapnya nggak berguna. Padahal dia adalah merupakan pasangan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa.
Laki-laki itu pemimpin, walaupun dia sudah pensiun, dia pemimpin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, mereka itu mengamalkan kandungan Al-Quran adalah merupakan kewajiban. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tetapi diamalkan. Sehingga Rasulullah ada menjelaskan ketika ditanya oleh sahabat kepada Aisyah, apa sih akhlak Rasul? Kata Aisyah, akhlak Rasul itu Al-Quran. Jadi Rasul itu akhlak Quran berjalan. Jadi Rasul itu Quran berjalan. Apa yang dilakukan Rasul, ya itulah Al-Quran. Alangkah indahnya kalau kita dalam kehidupan ini Al-Quran menjadikan kehidupan, keseharian kita. Ketika berbicara, ketika melihat, ketika menyaksikan. Tadi kita jadikan Al-Quran sebagai panduan. Alangkah indahnya. Yang kedua, Al-Quran itu nanti membersihkan kolbu untuk menyerap cahaya Al-Quran. Jadi hati ini memang harus diobati dengan menyerap Al-Quran, sehingga di dalam surat Al-Jumar Allah menjelaskan, ya, saya bacakan artinya saja ya supaya sampai. Katakanlah hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, atau yang melakukan perjalanan yang salah, jangan kamu putus asa. Sudah yang sudah-sudahlah. Jangan putus asa. Sesungguhnya kamu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Jadi di sini kul ya ibadilladina asrafu ala anfusihim, katakan kepada orang-orang yang dalam hidupnya telah melampaui diri atau telah melakukan satu perjalanan yang salah, enggak usah la taqnutu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa kita semuanya ketika kembali mau dibersihkan oleh Al-Qur'an hati kita. Itu. Karena di ujung ayatnya ini Pak, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa kita semuanya. Semuanya. Karena apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Al-Quran kepada orang yang telah melampaui batas masih dipanggil, kamu jangan putus asa lah. Ya memang manusia hidup mungkin tidak ada yang tidak bersalah. Siapapun kecuali Nabi, ya. Setiap orang pasti melakukan ada kesalahan, salah ngomong, salah melihat, salah jalan, ada. Tapi la taqnutu min rahmat. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Caranya gimana? Di halaman 3 saya catat, perbanyak tobat. Perbanyak tobat. Karena seruan Allah tadi bahwa Allah menjelaskan, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dari kamu, larangan Allahnya la taqnut, jangan kamu putus asa. Jadi jangan putus asa itu berarti bukan diam di situ, artinya tobatlah kamu. Ya, yang kemarin saya sudah jelaskan tentang karakteristik orang-orang yang beriman, itu tentang taubat kan, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, ini nyambungnya sudah. Jadi ke sana. Ya sudah, perbanyak taubat, jangan putus asa. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Ya. Dosa apa aja? Semua dosa. Karena kalimatnya yaghfirul dzunuba jami'an. Kalau saya artikan nanti jami'an itu, apa orang berzina, apa orang mencuri, apa orang diampuni kalau mau kembali kepada Allah. Karena Rasul satu saat pernah haji, ketika haji wada itu Jibril datang memberitahu, ya Muhammad, beritahukan kepada orang-orang yang ada di Arafah ini.
apa? Dia akan diampuni Allah dosa-dosanya. Rasul bertanya, apa kalau dia mencuri? Ya, kalau mencuri juga diampuni. Kemudian yang kedua, apakah kalau dia minum khamr? Ya, diampuni. Yang ketiga, kalau dia berzina? Ya, diampuni juga. Sampai 3 kali nanya Jibril itu. Sampai Jibril mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni, Allah mengampuninya. Gitu. Nah, sampai begitu. Ya. Oleh karena itu, innahu huwal ghafurur rahim itu benar-benar bukan hanya sekedar basa-basi kalau Allah bilang. Allah pengampun, Allah pengasih, Allah penyayang. Benar. Artinya Allah nggak ada mengeluarkan kalimat kalamnya itu basa-basi. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah nggak pernah memungkiri janji. Kalau manusia bisa aja basa-basi. Quran tidak. Allah, kalamullah itu. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan Allah ya Al-Quran sebagai kalamnya. Ya. Tapi jangan salah juga, nanti banyak pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk. Bukan. Ya. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang kedua, setelah kita sadar bahwa Allah dengan cara taubat hilangkan kesombongan. Hilangkan. Jangan ada sedikit pun di hati kita kesombongan. Sebab ada hadis, man dahala bikol bihi kibrin, barang siapa orang masuk ke dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar jarah, la yadhulul jannata, dia tidak akan masuk surga. Lepaskan kesombongan. Ya, kesombongan itu bisa berbagai macam, dari karena faktor dia punya ilmu, karena faktor dia kaya, karena faktor macam-macam. Hilangkan. Boleh kaya, jangan sombong. Boleh pandai, cerdas, jangan sombong. Itu. Maka dalam surat, di sini saya catat di dalam surat Al-Arab ya, ayat 146. Maka kata Allah dalam ayat ini, sa'usrifu, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi orang sombong itu oleh Allah bakal dipalingkan, hatinya nggak bakal menerima kebenaran Al-Quran. Orang sombong. Surat Al-Arab, surat 7 ayat 146. Di halaman 4 para jamaah ya. Maka dengan demikian kalimat aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan. Jadi orang yang menolak kebenaran Al-Quran, kebenaran kalamullah, Allah enggak akan dipalingkan, memang dia tidak akan bisa menerima kebenaran Al-Quran. Jadi Allah berjanji untuk yang memalingkan tanda-tanda kekuasaannya gitu, dari orang-orang yang sombong dan merasa mereka lebih tinggi. Kesombongan ini akan menyebabkan hati mereka tertutup untuk memahami atau menerima ayat-ayat Allah. Maka orang-orang di zaman Rasul itu ketika belum paham Al-Quran, sasarannya Rasul yang ditanya. Karena itu Rasul sebagai yang memberikan penjelasan tentang Quran. Sekarang kan Al-Quran sudah banyak penjelasan. Maka tadi yang saya katakan di awal itu kan, zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Jangan ragu. Jadi ketika ada kesombongan, Allah akan memalingkan dia dari kebenaran Al-Quran, bisa masuk. Tidak akan menjadikan cahaya dalam hatinya. Ada yang ingin saya sampaikan, ini yang perlu diresapi ya pada hari ini tentang Al-Quran, selaraskan dengan kalbu kita. Kita merasakan dengan Al-Quran itu dekat dengan Allah. Di halaman 5 ya. Jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati. Dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28 Allah menjelaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Ala bizikrillahi tasma'innul qulub. Ini dalam surat Ar-Ra'd surat 13 28 Pak Jamaah. Ini yang harus dijadikan panduan khusus pada hari ini yang saya sampaikan. Jadi Al-Qur'an ternyata kalau dibaca dengan pemahaman yang benar itu menghilangkan darah tinggi. Kita urai ya. Surat ini kita urai. Di dalam tubuh manusia, ini Dr. Jenal mesti yang menjelaskan itu. Bahwa dalam tubuh manusia itu ada hormon kortisol. Yaitu adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Yang berperan penting dalam merespon tubuh terhadap stres. Kortisol sering disebut dengan hormon stres. Ini saya baca ensiklopedia yang dari Amerika ini. Ya bahasa Inggris ya, tentang ilmu kedokteran itu. Karena kadarnya meningkat dalam situasi stres atau tekanan, tetapi hormon ini juga memiliki fungsi penting lainnya untuk keseimbangan tubuh. Fungsi utama kortisol adalah meliputi satu, ya, mengatur metabolisme kortisol itu. Kortisol membantu tubuh menstabilkan lemak, protein, dan karbohidrat. Ini berarti hormon ini berperan dalam membantu tubuh dalam menggunakan sumber energi secara efisien. Yang kedua, ketika orang membaca alladzina amanu wa tatma'innul qulub ala dzikrillah tatma'innul qulub, dia bisa mengontrol respon stres. Kortisol memungkinkan tubuh menghadapi stres dengan meningkatkan kadar glukosa darah dan mengarahkan energi ke fungsi vital. Maka dengan membaca alladzina amanu, dengan membaca Al-Quran dengan pemahaman, yang ketiga dia bisa menekan peradangan juga. Kortisol memiliki efek anti-inflamasi, inflamasi alami. Oleh karena itu, kadar kortisol yang stabil membantu mengurangi peradangan yang berlebihan pada tubuh. Jadi pantas kalau orang banyak zikir paham awet muda. Yang zikir terus tapi nggak paham ya cepet tua itu. Karena saya ditanya, ada seorang jamaah nanya, Ustaz kok muda terus? Jadi memang pengaruh Quran, jadi menselaraskan Quran dengan kalbu ini, jadi penemuan para ahli sains sampai sedemikian, mengungkap tentang orang berzikir, sehingga dalam konteks kehidupan punya satu hal yang sangat penting ini. Yang keempat di sini, dia mengatur tekanan darah. Kortisol juga membantu dalam mengatur tekanan darah, menjaga agar tetap dalam batas normal. Jadi kalau tidak mau terkena stres, darah tinggi, sering-sering zikir, membaca Al-Quran. Ya, ini obat. Daripada ke dokter, apa mending baca Quran, apa mending ke dokter? Mending baca Quran menurunkan stres, mending ke dokter minum obat, tapi stres enggak habis-habis. Yang kelima, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, itu mendukung fungsi sistem kekebalan. Jadi kekebalan tubuh, kortisol berperan dalam mengontrol aktivitas sistem imun tubuh, sehingga mencegah reaksi berlebihan terhadap ancaman internal. Ya. Coba
Kita kembali kepada Nabi. Nabi pernah sakit? Enggak pernah. Nabi sakit cuma 9 hari ketika mau wafat. Ini. Jadi yang dimaksud akhlak Nabi adalah Al-Quran, pantas ya. Ini. Jadi Al-Quran dijadikan panduan dalam hidupnya sehingga ya pernah. Tapi saya pernah ngobrol dengan dokter yang biasanya Dokter Indra. Dia anaknya nikah dengan dokter juga tuh Pak Indra. Saya ngobrol. Saya ditanya, Ustaz, tahu nggak Rasulullah nggak pernah kena apa yang namanya susah kencing itu? Prostat. Kenapa tuh Rasul nggak terkena prostat? Karena Rasul menyalurkan hubungan dengan istrinya tidak satu. Itu yang ngomong dokter, Bu, saya bukan. Biasanya dokter Jenal, bukan dokter Indra. Jadi waktu nikah tuh ngobrol, itulah yang menyebabkan Rasul nggak terkena prostat, dia selalu lancar. Yang menyebabkan prostat itu tertunda. Cuman saya bilang, saya baru satu nih istri saya. Ya tapi diseringin aja kata dia. Iya. Jadi ya sarannya diseringin aja Ustaz. Itu. Jadi memang jadi kortisol ini akan bisa punya pengaruh dalam kehidupan tadi ketika terhambat dia perbanyak zikir. Kemudian yang keenam, jadi di sini yang pada halaman 9 dalam 6 ya, bahwa kortisol itu memang kadar yang harus kita kendalikan dengan zikir. Di halaman 6 ya, di mana di sini bahwa kadar kortisol yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam tubuh kita itu bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan katanya. Itu kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menimbulkan kesehatan. Misalnya kadar kortisol yang tinggi di dalam jangka panjang dapat menyebabkan kondisi seperti hipertensi, gangguan tidur, kecemasan, atau obesitas. Sementara kadar yang terlalu rendah bisa menyebabkan kelemahan, kelelahan. Itu kalau orang kekurangan kortisol bisa kelebihan juga itu. Zikir obatnya, membaca Quran dan pemahaman obatnya. Ya. Jadi kalau jamaah nih, Pak, insya Allah setelah ini kita rajin lah memahami Quran. Ya. Karena tadi saya katakan dalam sholat juga kan Nabi ada menjelaskan idza kana ahdukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seorang hamba sedang sholat, dia sedang berdialog dengan Allah. Jadi dia paham apa yang dibaca. Jadi sekarang mungkin kalau kita mau membuat satu silabus, apa yang dibaca itu yang kita ngerti. Sehingga akan menimbulkan dialog dengan Allah. Benar Pak, baca Quran yang kita ngerti itu akan meresap dan kita sholat itu akan ada hubungan kehusuannya ada. Tapi kalau yang dibaca nggak ngerti, ya paling kita mungkin nerawang kemana-mana kita. Salah satunya sholat itu. Bisa mendatangkan ketenangan. Sekarang disebutkan ala bizikri di dalam beberapa buku pemahaman tentang pengertian zikir. Salah satu zikir as-sholat. Zikir itu bisa juga sholat. Oleh karena itu para jamaah membaca atau mendengarkan Al-Quran dapat memberikan pengaruh positif terhadap kadar hormon kortisol. Ya.
kortisol dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas membaca atau mendengarkan Al-Quran dapat membantu menurunkan kadar kortisol yang seringkali meningkatkan dalam sistem atau situasi stres. Berikut ini beberapa pengaruh positif yang membaca atau mengamalkan Al-Quran terhadap hormon kortisol. Jadi dengan zikir, selaraskan hati kita, kalbu kita dengan Al-Quran. Pengertian zikir tadi adalah coba Al-Quran dipahami. Sebab nanti dalam beberapa ayat, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azab ke sana. Sehingga paham. Jadi ketika orang membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, memahami Al-Quran, akan mengurangi stres. Sekarang ibu bapak tahu obat stres adalah baca Quran dengan dipahami. Jadi sudah itu. Saya alhamdulillah pak. Ya. Paling saya kalau ada lelah tuh minta obat sama dokter Indra, dikasihnya Perecikom. Dok, kelelahnya itu udah minum itu aja, tapi kalau udah selesai lelahnya nggak usah diminum lagi. Jadi dengan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan benar, insya Allah itu akan mengurangi stres. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Pak, saya kalau ke Padang itu pasti makan durian. Yang saya makan durian bukan 1, 2, 13. 13 kepala. 13 kepala, Bu. Artinya yang 13 kepala itu dijadikan pagi makan durian, siang makan durian, mau tidur makan durian. Iya. Mana dulu kalau dengan Ustadz Sobari almarhum tuh habis makan durian di Sereng-Sereng ada tukang sate, makan sate saya bareng sama dia. Ustadz Sobari nggak baca lu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasamil ard. Dengan namung ya Allah nggak ada yang memberikan mudarat di langit atau udah baca. Tapi 200.000 jangan berlebih-lebihan. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan paham, memperbaiki kualitas tidur. Pak, banyak saya ajarkan, kualitas tidur manusia jadi baik. Suruh kalau mau tidur baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, terus Al-Ikhlas, baca surat ayat kursi. Belum sampai ayat kursi udah Allahu la ilaha illa huwal hayy, udah tidur, Pak. Itu memperbaiki kualitas tidur itu. Belum selesai deh sampai la yukallifullahu nafsan, belum sampai udah Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu. Benar, baca Al-Quran itu tadi ketika dipahami, ngerti ayat kursi itu bukan hanya sekedar untuk cari kursi tadi. Allahu Kemudian yang keempat, dengan zikir, membaca Al-Quran dengan benar, itu menurunkan respon psikologis terhadap stres. Insya Allah kalau orang dengan baca Quran, dia akan marah pun, oh ya Allah, mengurangi. Ada terkontrol, Pak, ada remote kontrolnya. Kalau kayak jurusan mau kemana, ada remote-nya. Jadi ada, ya, bisa ngerem lah paling tidak. Yang kelima, dengan banyak berzikir membaca Al-Quran, itu meningkatkan perasaan positif dan optimis. Nah,
Innallaha, Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang Jadi makin hari ketika dibacakan ayat itu akan tenang bahwa Allah mencintai. Saya orang muslim, saya orang yang beriman, Allah mencintai. Dengan itu diinjeksikan ke epipis. Di kepala ini ada yang namanya epipis, Pak, itu saya baca ilmu biologi. Ternyata dengan disampaikan ke epipis ini ayat Al-Quran, itu Al-Quran menjelaskan. Dan hadis menjelaskan, ana inda dzanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Semakin dia jeksikan ke epipisnya itu keyakinan kepada Allah, semakin ia akan menjadikan darah dalam kehidupannya. Ya. Rasa positif tinggi. Kemudian di halaman 7-nya kortisol ini bahwa secara keseluruhan gitu ya, bahwa orang yang melaksanakan zikir atau Al-Quran didekatkan dengan kalbunya, dia akan membiasakan diri untuk membaca atau mendengarkan Al-Quran dapat menjadi cara alami untuk membantu mengatur hormon apa? Kortisol, dan meningkatkan kesehatan mental serta kesejahteraan fisik. Bapak, ibu tanya istri saya kalau keseharian, kalau pulang ajar ya saya duduk nulis, ya sampai kalau subuh saya langsung kan 2 jam lah, setelah itu saya rebahan, ada kursi yang nggak pernah ada di toko, itu saya bisa istirahat sebentar, langsung nulis lagi. Itu dari pagi nulis, tidur saya sebentar, nanti setelah bangun tidur saya lanjutkan lagi nulis, Pak, sampai malam jam 3 lagi. Ternyata dengan nggak ada rasa pusing. Ingat, Allah akan membantu kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dalam segala persoalan. Yakini Allah. Benar. Nggak ada saya pusing-pusing, nggak ada. Sakit pinggang nggak ada. Padahal duduk terus. Tapi kalau orang sudah rasanya nanti sakit pinggang sejak kena itu. Kata tadi Allah dalam hadis qudsi ada dikata ana inda dzanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Sudah disangkaan itu akan menjadi engine, akan menjadi satu keyakinan nantinya. Yakini di jalan Allah melindungi, pasti Allah akan melindungi. Rasakan Allah melindungi. Tadi dibaca oleh Imam, alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum. Ketika kita berdua, bertiga, Allah menjaga. Ketika berempat, berlima, Allah menjaga. Lebih banyak lagi dia berkumpul, Allah menjaga. Dirasakan, innallaha bikulli syai'in. Allah sangat tahu dengan kepentingan kita. Itu. Baik, jadi dengan sering membaca Al-Quran dipahami, diresapi, insya Allah akan bisa menanamkan kepercayaan, ketergantungan hanya kepada Allah. Itu yang paling pokok. Maka ketika ibu bapak membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala persoalan hidup. Baik yang besar maupun yang kecil, bergantunglah kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ihfadillah yahfadka, fa idza sta'anta fasta'id billah. Pelihara Allah, nanti Allah akan melihara kamu, dan kalau mintalah sama Allah. Memang umat Islam tuh harus begini, punya keyakinan, bukan kepada Al-Quran itu sebagai hanya sekedar tadi, sebagai tontonan, bukan sebagai tuntunan. Jadi Al-Quran itu harus sebagai tuntunan, bukan tontonan.
Yang kelanjutannya dengan membaca Al-Quran itu akan meningkatkan ketahanan mental dan menetralisir emosional. Jadi kalau orang sering dihadirkan Al-Quran, selaraskan dengan kalbu kamu, insya Allah akan bisa menenteramkan hati dan bisa mengendalikan. Sekalipun bagaimana dia akan ingat Allah. Oleh karena itu, jadikan Al-Quran sebagai solusi dalam kehidupan segala persoalan. Jadi kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Al-Quran itu harus solusi dalam kehidupan. Apapun persoalannya, milih pemimpin, kalau dia tidak paham Quran, tidak taat Quran, tapi taat Quran, dia baca Quran tapi melanggar, nggak usah dipilih gitu. Oh dia bagus Pak, tapi nggak taat dengan Quran, jangan. Jelaslah, Al-Quran itu memang panduan hidup. Nah kemudian dari beberapa kesimpulan, berdoalah dengan ayat-ayat Al-Quran yang kadang-kadang di Quran itu kurang lebih banyak doa yang disebutkan oleh Nabi, para Rasul yang dalam Kalmoto selalu kalimat yang sering banyak dibaca oleh para Rasul, para Nabi itu dalam Quran kalimat Rabbana. Allahumma ada tapi jarang. Yang ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wali walidaya, terus Rabbik. Kalimat Rabb itu sering, maka Rabb sangat kedekatan dengan Allah. Karena kata pengertian Rabb mengatur, mendidik, mengayomi dan sebagainya. Maka dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillah Rabb, alam semesta ini Allah yang ngatur. Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Alamin ini, seluruh alam ini ada ilmu dari Allah. Semuanya Allah yang akan mengatur. Rabb. Tapi bukan tidak boleh baca Allahumma inni ada. Tapi yang banyak di Quran itu kalimat Rabb. Jadi kembali kesimpulannya, hikmah menjelaskan Al-Quran dengan kalbu. Kalbu diselaraskan dengan Al-Quran. Pertama, hati akan tenang. Al-Quran adalah obat bagi kegelisahan hati. Yang kedua, hidup bermakna dengan Al-Quran. Hidup akan memiliki arah dan tujuan yang jelas dengan Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan. Semakin membaca Al-Quran dan memahaminya baik, semakin meningkatkan ketakwaan. Membuat hati tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Yang keempat, membimbing generasi. Jadi kalau generasi mendatang ingin baik, ajarkan Al-Quran. Itu. Insya Allah dia akan terbimbing. Demikian ya yang bisa saya sampaikan tentang selaraskan kalbu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan kepada Ibu dan Bapak saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensinya, dan semoga Ibu dan Bapak dimudahkan oleh Allah dalam memahami Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kebenaran datang dari Allah dan kealfaan dari pribadi saya. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.